Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di dalam ibadah keluarga pada minggu pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Segala pujian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari bersama-sama kita menyembah Allah, memuji memuliakan namanya yang besar. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kemuliaan dan kemegahannya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar namanya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar namanya. Besar Allahku, nyanyikan besar selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Benar, sungguh besar dan ajaib Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang duduk di surga, di tempat yang maha tinggi. Engkau Tuhan yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan boleh tambahkan di dalam hidup kami. Untuk kami terus boleh datang di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, Allah sanggup memelihara saya dan saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan, Tuhan yang tidak berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berbahagialah setiap kita yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pujian ini akan mengantar kita untuk duduk tenang, mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Suwandi.
dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Selamat pagi, salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Doa dan harapan kami, kita semua baik dan sehat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali dalam minggu ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Yang kali ini tema firman Tuhan adalah masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Tema yang cukup menarik saudaraku, karena tema ini tentu akan menguatkan kita, akan memberikan kekuatan kepada kita secara khusus di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Bahwa di dalam Tuhan masa depan itu pasti ada. Untuk mendasarinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, membaca Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17, 18, ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Diberkatilah kita dan berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, yang menyimpan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku, masa depan sungguh ada. Satu kalimat yang tentunya memberikan harapan dan kerinduan buat kita semua. Saudaraku, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, saya teringat dengan sebuah pujian, sebuah lagu yang terdapat dalam buku PPK nomor 9 bagian belakang, yang berjudul Ku Tahu
siapa menguasai hari esok. Ku tahu siapa menguasai hari esok. Begini lirik lagunya. Ku tak tahu hari esokku, ku hanya tak berlalu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah jadi gelap. Ku tak khawatir hari depan, karena ku tahu janjimu. Kini ku bersandar selalu, karena Maha tahu. Oh, esok banyak perihal, meski ku tidak tahu. Tapi tahu siapa penguasa, lebih tahu ku pimpinku. Saudaraku, pujian ini ditulis oleh Ira Stempel yang lahir 14 Februari 1914 di Bellevue, New Mexico. Dia dari keluarga yang melayani musik gereja, dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di Florida, Pennsylvania, dan juga di Texas. Saudaraku, pujian tersebut, ku tahu siapa menguasai hari esok, ditulis oleh Stempel ketika dia mengalami pergumulan yang berat dan panjang. Apa pergumulan Stempel, saudaraku? Istri yang dia kasihinya telah jatuh dalam dunia gemerlap malam. Dan bukan hanya jatuh, saudaraku, tetapi istrinya telah meninggalkan dia dan selingkuh. Dan bukan hanya itu, saudaraku, tidak lama kemudian istrinya ini mengalami kecelakaan mobil yang membuat istrinya meninggal dunia. Saudaraku, bagaimanapun juga tentu membuat Ira Stempel mengalami duka yang sangat mendalam. Mengalami duka cita dengan peristiwa semacam itu. Dan tengah-tengah dalam masa-masa kelam, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ira Stempel mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sewaktu dia pergi menuju ke gereja, tiba-tiba saudaraku, di tempat itu, di gereja itu, terbersitlah sebuah pujian yang dia tulis dengan judul I know who hold tomorrow. Dalam PPK ditulis, ku tahu siapa yang menguasai, yang memegang hari esok. Saudaraku, sampai pada akhir masa hidupnya 1993, Ira Stempel telah menulis ratusan lagu pujian. Damai sejahtera yang dari Allah itu, saudaraku, itulah yang menguasai hidupnya. Dia percaya akan janji Tuhan. Ira Stempel yakin bahwa Tuhanlah yang sekarang ini sedang berjalan di dalam kehidupannya untuk memberikan masa depan bagi dia. Saudaraku, pengalaman hidup yang berat tentu juga pernah dialami oleh kita semua, yang tentu dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Semua orang pasti mengalami pergumulan iman, seperti hanya dengan situasi sekarang ini. Di tengah-tengah masa pandemi, ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak ketakutan, ada banyak kecemasan. Mungkin karena menurunnya ekonomi, pekerjaan, kemudian persoalan rumah tangga, ketakutan beraktivitas, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin ada di antara kita yang sedang bertanya, kira-kira kapan situasi ini akan berakhir? Apakah masih ada harapan untuk hidupku di tengah-tengah situasi seperti ini? Bagaimana dengan masa depan saya? Kira-kira baik atau tidak? Atau bisakah dan mampukah kita berkata seperti Ira Stempel yang penuh keyakinan dan pengharapan berkata, ku tahu siapa yang menguasai hari esok. Dia punya pengharapan, dia punya keyakinan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari nas yang kita baca pada pagi hari ini,
juga menceritakan tentang sebuah perjalanan hidup yang begitu sukar dan berat. Alkitab mencatat, saudaraku, sekian lama, yaitu 430 tahun bangsa Israel telah mengalami masa-masa yang sukar. Dia mengalami penindasan, menjadi budak, dianiaya, disiksa, hidup tanpa harapan di Mesir. Dan ketika Allah membebaskan bangsa Israel oleh Tuhan, justru oleh Tuhan dibawa memutar melewati padang gurun. Saudaraku, dan selama 40 tahun, saudaraku, mereka mengembara di padang gurun, menghadapi panasnya terik matahari dan dinginnya hawa padang gurun di malam hari. Saudaraku, bukankah ini penderitaan? Ya, ini penderitaan, saudaraku. Bukankah hal yang demikian ini bukan hal yang mudah? Mungkin mereka bertanya, kami ini mau dibawa kemana? Kenapa kami dibawa dalam situasi yang sulit seperti ini? Kenapa? Karena situasi ini adalah situasi yang hidup tanpa harapan, hidup tanpa masa depan. Namun menarik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah hidup penuh penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, Alkitab mencatat dengan jelas dalam ayat 21, yaitu Allah berjanji memberikan masa depan itu bagi mereka. Kenapa? Karena Tuhan sedang berjalan di depan mereka. Saudaraku, apa arti dari kalimat itu? Tentu itu terkait dengan masa depan mereka. Arti dari Tuhan sedang berjalan di depan mereka adalah tujuannya supaya kita sadar. Sadar apa? Sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Saudaraku, ada ungkapan yang berkata seperti ini, manusia adalah makhluk yang terbatas. Saudaraku, tentu ungkapan ini ada benarnya. Karena mulai dari umur manusia, dari kekuatan manusia, dari kesehatan manusia, dari keuangan, dan beberapa hal lainnya, semuanya serba terbatas. Apalagi tentang masa depan, saudaraku. Mungkin ada orang yang pandai bicara tentang masa lalu. Mungkin ada orang yang fasilita bicara tentang masa sekarang. Tetapi orang bicara tentang masa depan, banyak orang yang tidak tahu dan tidak memahaminya. Seorang pun manusia di dunia ini tidak ada yang tahu. Dan tentu ini berbeda dengan Tuhan. Dia adalah Allah yang maha tahu. Jadi kalimat Tuhan sedang berjalan di depan mereka artinya adalah sadarlah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mau tahu bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Saudaraku, ayat 17, ketika Tuhan menuntun bangsa Israel menempuh jalan berputar, apa alasan Tuhan? Alasannya adalah karena kemahatauan Tuhan. Jadi sejak awal Tuhan tahu apa yang terjadi yang akan menimpa bangsa Israel. Kemahatauan inilah yang membuat Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel masuk perangkap kembali ke Mesir dan juga mungkin perangkapnya tentara Filistin. Nah, saudaraku, apalagi kalau kita perhatikan mental bangsa Israel bukan mental prajurit, mental budak, mental yang mudah takluk, mental yang mudah menyerah, mental yang mudah putus asa. Cukup lama bangsa Israel berkutat sebagai budak. Dan pengalaman itu yang membuat mereka tidak berdaya. Saudaraku, Tuhan tahu. Tuhan memang begitu baik dan tidak mau membiarkan umatnya menanggung penderitaan yang berat. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan punya cara untuk memberikan masa depan bagi bangsa Israel. Ingat, hari ini Tuhan juga punya cara yang terbaik untuk menyelamatkan hidup kita. Kemahatauan Tuhan itulah yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Sekalipun kita tidak tahu masa depan, tapi Tuhan tahu masa depan kita. Lalu berikutnya adalah sadarlah bahwa Tuhan tahu jalan yang diberikan oleh Tuhan itu pasti akan membawa tempat yang tepat. Membawa ke tempat yang pas buat kita. Saudaraku, sadar dan ingatlah bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kita. Makanya jangan mudah mengomel. Jangan mudah marah.
Jangan mudah kecewa, menggerutu sama Tuhan. Ikut Tuhan harus belajar sabar. Karena sebetulnya Tuhan tahu kebutuhan kita. Kalau kita lihat di dalam pasal selanjutnya, kita bisa menemukan bagaimana Tuhan membawa ke tempat yang tepat. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 diceritakan perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun Syur. Nah, persoalannya adalah mereka di tempat itu tidak ada air untuk diminum. Membuat mereka ngomel, membuat mereka bersungut-sungut. Yang artinya adalah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Mereka tidak ingat akan kebaikan Tuhan. Mereka tidak ingat dan melihat akan kebaikan Tuhan yang begitu nyata bagi hidup mereka. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah memang Tuhan membawa bencana bagi bangsa Israel? Apakah Tuhan ingin membawa bencana bagi umat pilihannya? Jelas tidak, saudaraku. Dalam ayat 27 disebutkan bahwa sesudah mereka sampai di Elim, ternyata di sana itu ada 12 mata air dan 7 pohon kurma. Mereka berkemah di tepi air itu. Saudaraku, bukankah ini merupakan berkat yang tidak pernah mereka duga, saudara? Untuk memenuhi kebutuhan mereka, Tuhan menuntun. Ini tentu luar biasa. Perjalanan dari Mara, tempat mereka bersungut-sungut, ke Elim, itu hanya butuh waktu kira-kira 2-3 jam saja. Ya, mungkin perjalanan 11 km. Perlu 3 jam lah kurang lebih. Saudaraku, ini kasih Tuhan, bukan waktu yang lama, tapi kenapa mereka bersungut-sungut? Sebetulnya Tuhan tahu dan Tuhan ingin memberikan yang tepat, yang terbaik bagi umatnya. Saudaraku, betapa baik dan luar biasanya Allah kita. Dia maha tahu, saudaraku. Dia tahu betul bahwa kita ini adalah manusia terbatas. Dia juga maha tahu betul tempat yang baik dan tepat buat kita. Dengan kata lain, Tuhan pun juga tahu masa depan kita. Makanya jangan mengeluh, saudaraku. Jangan mengeluh, jangan mengomel, jangan marah. Jangan kecewa sama Tuhan. Cari Tuhan. Berharaplah kepada Dia. Karena Tuhan maha tahu dan Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Itu yang pertama. Dia maha tahu, sadar baik-baik. Dan yang kedua adalah percaya. Kalau engkau sudah sadar, maka yang kedua adalah percaya dan yakinlah kepada Allah. Bahwa Allah akan menyertai kita untuk memberikan pengharapan dan masa depan bagi kita. Saudaraku, padang gurun itu bukanlah tempat yang ramah bagi manusia. Bukan tempat yang baik bagi manusia. Suhunya kalau siang hari itu mencapai 60 derajat Celcius. Dan pada malam hari turun sampai 1 derajat Celcius. Oh, perbedaan yang suhu yang ekstrim, yang tajam. Seringkali ini sukar untuk diadaptasi oleh tubuh manusia. Belum lagi saudaraku, keberadaan hewan-hewan, binatang-binatang yang berbahaya di padang gurun. Mungkin ada kalajengking, mungkin ada ular yang berbisa, yang sewaktu-waktu ya binatang itu bisa mematikan dan menyerang siapa saja. Kemudian yang paling menakutkan adalah apa? Masalah dehidrasi, kelangkaan air di padang gurun, perbedaan suhu yang ekstrim bisa jadi menyebabkan kematian manusia. Namun saudaraku, kalau kita perhatikan di tempat yang mungkin bukan hal yang ramah, tempat yang banyak dihindari oleh banyak orang. Saudaraku, kalau kita perhatikan menarik, justru Tuhan menaruh bangsa Israel ke tempat seperti itu. Apa alasan Tuhan? Apa alasan Tuhan sehingga Tuhan membawa bangsa Israel menuju tempat seperti itu? Sebetulnya saudaraku ini kasih Tuhan, melalui peristiwa ini Tuhan hendak menyatakan janji, jaminan penyertaannya yang ajaib. Tuhan ingin membuktikan penyertaan Tuhan bahwa Dia adalah penguasa atas segala-galanya. Tuhan adalah Tuhan bagi semua alam pencipta ini. Di padang gurun Tuhan berkuasa.
Di tempat yang mematikan itu tidak akan ada yang mampu menyentuh umat pilihan Tuhan. Selama Tuhan bersama dengan mereka, mereka aman di genggaman Tuhan. Oleh sebab itu disinilah bukti penyertaan Tuhan, saudaraku. Memberikan pengharapan dan masa depan. Kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa ada tiang awan dan tiang api. Tiang awan berperan untuk apa? Mendukung kehidupan bangsa Israel. Seperti sebuah payung raksasa yang melindungi kita dari teriknya panas matahari. Sedangkan tiang api berperan untuk memberikan juga kehidupan bagi bangsa Israel. Seolah-olah menjadi selimut yang bisa menghangatkan tubuh kita dari hawa dingin. Dan itulah bukti, saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan itu menyertai umatnya. Tuhan menyertai umat pilihannya. Ini bukti bahwa Tuhan sedang berjalan di depan kita. Untuk apa? Memberikan masa depan bagi kita. Ini bukti pemeliharaannya. Ini bukti penyertaannya. Dan memberikan pengharapan yang pasti bagi umat pilihannya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut menghadapi pergumulan hidup ini. Jangan cemas menghadapi ganasnya penyakit yang sekarang mewabah hingga hari ini. Jangan khawatir memikirkan hidup kira-kira akan berakhir kemana. Percayalah kepada Tuhan Sang Penguasa alam semesta ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah mempersiapkan dan menyediakan yang terbaik buat kita. Tuhan pasti akan menolong kita, saudaraku. Sekarang bagaimana dengan kita? Bicara masa depan, saudara-saudaraku, setiap orang tanpa terkecuali memiliki kesempatan untuk mendapatkan masa depan. Bagi orang percaya, masa depan pasti ada. Bagi orang percaya, masa depan bukan sekedar impian, bukan sekedar khayalan, tetapi sungguh-sungguh ada. Karena firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang telah dilakukan kepada bangsa Israel tentu juga berlaku buat kita. Untuk itu jangan takut dan cemas, karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami memiliki masa depan. Bukan hanya impian, saudara Tuhan. Bukan hanya khayalan ya Tuhan. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapan kami tidak akan hilang. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan pimpinan Tuhan, maka kami dimampukan untuk menggapai masa depan itu. Tolong kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte, dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang, atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja.
setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendahara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang setia, memberkati kami, menolong kami sampai pada hari ini. Itulah janji-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dengan satu keyakinan kami yang pasti, dan selamanya kami meyakini Engkau bahwa Engkau Allah yang setia dan tidak akan pernah berubah sedikit pun dalam memimpin dan menyertai kami. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan bangsa yang kami cintai, di mana saat ini juga wabah pandemi COVID-19 masih terus naik dan membuat banyak keresahan di mana-mana. Tetapi di samping itu juga ada banyak orang yang menganggap sepele akan wabah ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, karuniakan kami hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap rakyat yang ada, untuk dengan kesadaran yang tinggi kami bisa menjaga diri kami dengan baik. Kami makan makanan yang sehat, bahkan kami juga rajin mencuci tangan, bahkan kami juga tidak berkumpul di kumpulan orang banyak, agar membantu kami untuk kami bisa memutus mata rantai COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memakai pemerintah kami dalam penanganan akan pandemi ini ya Tuhan. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan kemurahan-Mu, kami percaya bahwa bangsa ini tepat pada waktu yang Tuhan izinkan kami akan terlepas dari wabah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, para dokter, para perawat, para pekerja rumah sakit yang bekerja dengan lelah berjuang untuk menyelamatkan setiap nyawa yang sedang berjuang dengan wabah ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan bungkus mereka dengan kekuatan kuasa-Mu agar mereka tetap sehat di dalam Engkau. Bahkan mereka yang bergumul untuk sembuh, kami berdoa supaya mereka punya semangat hidup di samping perawatan dari para medis yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, dan kami juga ingat untuk jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya dimanapun mereka berada, bahkan jemaat Tuhan GP Kris Malang. Engkau kuatkan kami, Engkau hiburkan kami, Engkau memberikan kami pengharapan yang pasti di dalam Engkau, agar dengan keyakinan bahwa kami bisa menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Baik itu di dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami, bahkan masa depan keluarga kami masing-masing. Bapa yang di sorga, demikian juga kami bersyukur kalau di dalam beberapa waktu ini ada beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Yuliana Kartika Adiwijaya, Bapak Indra Sukma Tirta Bahari, Bapak Supriyanto, Ibu Lim Kyokbe, Saudari Jekonia Deli. Tuhan terima kasih, Engkau kembali percayakan mereka untuk menikmati berkat panjang umur. Dan kami yakin bahwa dengan berkat panjang umur yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka akan semakin tahu bahwa Engkaulah sang pemilik kehidupan mereka. Berkati akan setiap apa yang mereka gumulkan sampai hari ini. Demikian juga kami berdoa atas hari ulang tahun pernikahan untuk Bapak Ibu Dodion, Bapak Ibu Bing Adiwijaya, Bapak Ibu Thomas Nur Salim. Terima kasih Bapak, dengan berkat rumah tangga yang Tuhan jaga sampai hari ini,
Kami percaya bahwa di masa-masa mendatang Tuhan juga tidak akan tinggalkan mereka. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, anak, menantu, cucu, agar mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami datang kepadamu, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu bersama dengan saudara. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan mengambil doa teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku